Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses pengarahan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan yang dimaksud adalah hal yang menyebabkan orang lain bertindak dengan cara atau mengikuti arahan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Wahining Prameswati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan dan pemimpin menurut beberapa tokoh. Yang pertama, pengertian kepemimpinan menurut Sarwo P. Nah, menurut beliau, kepemimpinan ini adalah tingkah laku untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut yang dipengaruhinya dapat memberikan kerjasama dalam pencapaian suatu tujuan yang menurut mereka perlu dan bermanfaat. Kemudian pengertian kepemimpinan menurut George R. Terry. Menurut beliau, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang yang dipengaruhinya tersebut dapat bekerja sama secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian pengertian pemimpin menurut beberapa tokoh. Yang pertama, pengertian pemimpin menurut Prajudi Atmo Sudirjo. Nah, menurut beliau, pemimpin ini adalah orang yang mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau menjalankan apa yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua adalah pengertian pemimpin menurut Sarwono Prawiro Diharjo. Nah, menurut beliau pemimpin ini adalah orang yang berhasil mempengaruhi bawahannya, perasaan ikut serta dan ikut bertanggung jawab dalam kegiatan atau pekerjaan yang diselenggarakan di bawah pimpinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu mengenai gaya kepemimpinan dalam teori Parkes. Adapun yang pertama yaitu detective leader, di mana seorang pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengetahui apa yang diinginkan mereka. Kemudian yang kedua yaitu sportive leader, di mana seorang pemimpin bersikap ramah dan memperlihatkan kepeduliannya terhadap bawahannya. Kemudian yang ketiga ada partisipan leader, di mana seorang pemimpin berkonsultasi dengan bawahannya dan menerima saran dari mereka sebelum membuat keputusan. Jadi maksudnya di sini seorang pemimpin harus berkonsultasi dulu kepada bawahannya sebelum melakukan yang namanya keputusan. Selanjutnya yaitu ada achievement orient, yaitu pengatur tujuan yang memiliki tantangan dan mengharapkan bawahannya bekerja dengan kinerja tinggi. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tugas pokok kepemimpinan. Tugas pokok seorang pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, merorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpin seorang diri, tetapi dengan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya, agar orang-orang yang dipimpin mau bekerja secara efektif. Selanjutnya, seorang pemimpin di samping harus memiliki inisiatif dan kreatif, harus selalu memperhatikan hubungan manusiawi. Secara lebih terperinci, tugas-tugas seorang pemimpin meliputi: pertama, pengambilan keputusan, menetapkan sasaran dan menyusun kebijaksanaan. Kedua, mengorganisasikan dan menempatkan pekerja. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal antara bawahan dan atasan maupun secara horizontal antara bagian dan unit, serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Baiklah, selanjutnya adapun beberapa tugas pokok kepemimpinan. Yang pertama, melaksanakan fungsi manajerial. Yang kedua, mendorong atau memotivasi bawahan. Yang ketiga, membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing. Yang keempat, membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nia dari angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok kepemimpinan. Yang pertama itu ada menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis. Nah,
Jadi di sini tuh seperti kerjasama yang baik serta harmonis bersama tim. Kemudian yang kedua itu ada menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas. Nah, contohnya seperti manajer sebagai agen perubahan yang baik kepada tim atau anggotanya. Kemudian yang ketiga itu menyusun fungsi manajemen secara baik. Kemudian yang keempat menjadi wakil dalam membina hubungan dengan partner luar. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas pokok kepemimpinan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurhanina, NPM 2040603016. Fungsi kepemimpinan menurut Nawawi 1995. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi, yaitu A. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. B. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan dan kebijakan pemimpin. Sehubung dengan dua dimensi tersebut, secara operasional dapat dibedakan menjadi 5 fungsi kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi instruktif, 2. Fungsi konsultatif, 3. Fungsi partisipasi, 4. Fungsi delegasi, dan 5. Fungsi pengendalian. Maka saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi kepemimpinan. Jadi fungsi kepemimpinan itu merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Selain itu, fungsi kepemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antar individu atau organisasi atau kelompok dalam organisasi. Hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan organisasi yang bergerak ke arah pencapaian tepat sasaran. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau melaksanakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga kepemimpinan bisa dikatakan sebagai sebuah kemampuan memerintah serta mempengaruhi orang lain agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Adapun beberapa fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi tersebut adalah sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif yaitu pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Adapun fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya. Adapun fungsi delegasi, yang dimana fungsi tersebut pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan kepada orang yang diberikan kepercayaan. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian, yang dimana fungsi tersebut kepemimpinannya harus mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah dalam koordinasi yang efektif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Marcela Taek, NPM 2040603044, Pendidikan Biologi Lokal A1 angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wirausaha dan pengertian wirausaha menurut para ahli. Yang pertama, pengertian wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk, serta mengatur permodalan usaha. Yang kedua, pengertian wirausaha menurut para ahli.
Yang pertama, Chow and Bontes. Wirausaha merupakan proses menemukan, mengenali, dan memanfaatkan peluang-peluang baru, seperti pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif dengan media tertentu, seperti memanfaatkan media sosial yang sering digunakan pasar sebagai sarana komunikasi seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, WA, Telegram, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Yang kedua, Baron and Shane. Wirausaha yaitu berusaha untuk memahami bagaimana peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru muncul dan ditemukan atau diciptakan oleh individu tertentu. Contohnya, menciptakan peluang usaha berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kemampuan, berdasarkan hobi, berdasarkan usaha yang ada, dan berdasarkan lokasi. Yang ketiga, Reynolds. Wirausaha tentang melakukan sesuatu yang berbeda, menciptakan bisnis yang tidak ada, menghasilkan produk baru, memodifikasi yang ada. Contohnya, jika seorang memiliki ide cemerlang atau bahkan aneh sekalipun, jangan ragu untuk mengubahnya menjadi suatu produk yang luar biasa. Yang keempat, Drucker. Menggambarkan pengertian wirausaha dengan mencontohkan McDonald sebagai perusahaan yang menerapkan konsep manajemen dan teknik manajemen. Yang dimaksudkan dengan konsep manajemen ialah didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Pengertian teknik manajemen itu sendiri yaitu spesialisasi dari ilmu manajemen yang fokus pada aplikasi di bagian teknik yang kebanyakan untuk urusan bidang usaha. Yang terakhir, yang kelima, Hisrik, Peter, and Sepet. Wirausaha merupakan proses menciptakan yang baru, yang bernilai, dengan memanfaatkan usaha dan waktu yang diperlukan dengan memperhatikan segala risiko dan menerima imbalan apapun, dan kepuasan personal dan independensi. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan wirausaha. Kepemimpinan berbasis kewirausahaan ini mencakup upaya perubahan organisasi sebagai kenaikan dari kepemimpinan untuk mempertahankan status quo. Menurut Greenberg et al., kepemimpinan wirausaha melibatkan model baru pemikiran dan tindakan dimulai dengan pandangan dunia yang berbeda secara fundamental dari bisnis dan menerapkan pengambilan keputusan yang tidak logis. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep dan prinsip kepemimpinan wirausaha. Para wirausahawan itu rata-rata adalah seorang owner atau pemilik usaha, dan biasanya menjadi seorang pemimpin usaha itu juga. Untuk menjadi pemimpin yang baik, biasanya para wirausahawan membutuhkan suatu karakter yang kuat. Pemimpin selalu hadir di saat yang sulit atau krisis, dan yang paling akhir baru mereka bisa menikmati kesuksesannya. Ada 3 karakter kuat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama, tidak sekedar berbicara, tetapi selalu memberikan contoh. Ia haruslah yang pertama bertindak ketika bahaya datang.
Yang kedua, bakat pemimpin bisa berupa bawaan, tetapi karakter yang kuat bisa dibentuk, karena hal itu merupakan sebuah pilihan. Yang ketiga, karakter yang menopang kesuksesan jangka panjang tidak hanya untuk pemimpinnya saja, tetapi bersama orang lain yang juga bekerja untuk ia. Itu adalah 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin wirausaha. Banyak orang berbakat yang sudah menjadi pemimpin, namun jatuh di saat bisnis justru sedang berkembang. Karena mereka tidak mempunyai karakter yang kuat. Implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan memerlukan pengenalan terhadap karakter dari diri sendiri. Dengan memahami kemampuan diri, maka seorang pemimpin dapat membentuk pola kepemimpinannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pemimpin dalam wirausaha. Yang pertama itu ialah motivator ulung. Jadi yang dimaksudkan dengan motivator ulung ini adalah motivasi yang dari diri kita sendiri. Yang kedua itu pendengar yang baik. Yang ketiga, pemimpin yang hebat tidak ingin menjadi nomor 1. Yang keempat, senang memuji hasil kerja bawahan dan memotivasi yang kurang mampu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu sopan dan menghargai orang lain. Seorang pemimpin akan menghargai kerja keras pegawai atau anggota timnya. Anda akan memberikan reward sebagai hasil kerja keras mereka, sekaligus memotivasi mereka untuk mencapai level yang lebih profesional. Seorang pemimpin yang bijak akan mempertimbangkan setiap reward yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pegawainya atau anggota timnya, sehingga reward yang diberikan tidak akan sia-sia. Yang selanjutnya itu pemimpin yang hebat dan tidak ingin menjadi nomor 1. Contohnya itu seorang pemimpin harus secara aktif mampu mendorong setiap bawahan untuk melakukan peningkatan hasil dan proses perbaikan-perbaikan dengan menekankan perhatian komunikasi dan juga kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu antisipatif dan proaktif. Pemimpin yang antisipatif dan proaktif adalah pemimpin yang berinisiatif tinggi dan bertanggung jawab. Anda sangat mandiri dan selalu berpikir 3 langkah ke depan. Anda akan bekerja keras untuk menguasai bidang Anda dengan tujuan untuk menghindari konflik. Pemimpin yang proaktif tidak akan mengeluh atas setiap tugas yang diberikan, bahkan Anda akan mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan membuahkan hasil yang melebihi ekspektasi. Yang selanjutnya yaitu fleksibel, lentur, dan pemaaf. Jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, Anda harus mampu beradaptasi untuk mengubah dan menyelesaikan masalah saat masalah itu muncul. Jika dalam sebuah tim, Anda adalah pemain tim yang dapat membantu kapanpun tim membutuhkan bantuan. Dengan demikian, fleksibilitas berarti menerima kebutuhan pendapat atau ide dari orang lain. Perkenalkan, nama saya Rinayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang ciri-ciri pemimpin sukses dalam berwirausaha, yaitu tenang dalam kondisi apapun. Seorang pemimpin harus tenang dalam situasi kritis sekalipun terjadi kekacauan. Ia harus mampu menenangkan perasaannya, karena dengan ketenangannya, maka ia mampu berpikir jernih dan dapat mengambil keputusan yang tepat, sehingga ia mampu membawa timnya ke dalam situasi dan kondisi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ahli dalam segala bidang. Seorang pemimpin harus belajar lebih giat daripada bawahannya. Ia harus mempelajari semua skill agar mampu menjadi pelatih yang handal. Ia harus memiliki pengalaman dalam banyak bidang agar mampu mengurangi resiko dan kehancuran dalam bisnisnya. Selanjutnya yaitu rendah hati, tidak sombong, dan humoris. Sudah menjadi keharusan, jika seorang pemimpin yang rendah hati, maka bawahannya akan senang berada di dekatnya dan mau menghormatinya. Di saat-saat tertentu, seorang pemimpin harus bisa membuat suasana tidak dingin dan kaku. Dan ia juga harus mampu mencairkan suasana dengan gurauan tanpa harus mengurangi rasa hormatnya sebagai pemimpin. Selanjutnya yaitu orang yang terakhir merayakan kesuksesan. Seorang wirausahanya hebat itu tidak sombong atau tinggi hati. Ketika bisnisnya jalan pertama kali, seorang pemimpinlah yang menanggung resikonya.
Tetapi ketika bisnisnya sukses untuk pertama kali, seorang pemimpinlah yang paling terakhir menikmatinya. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Nurul Sapiti Ramadhani dari kelompok 2 video pembelajaran dari mata kuliah Kewirausahaan Biologi. Di sini saya akan membawakan materi yaitu sifat kepemimpinan wirausaha. Keterampilan lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin wirausaha adalah dengan mengelola sifat-sifat kepemimpinannya secara konsisten dan membudaya. Ada sejumlah sifat yang mestinya harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar sukses dalam mengembangkan sebuah usahanya. Sifat-sifat tersebut jika melekat pada diri seorang wirausahawan akan membuahkan sukses dalam menjalankan bisnis usahanya. Sifat-sifat tersebut antara lain disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif, inovatif, mandiri, serta realistis. Sifat-sifat yang melekat yang dimiliki tersebut menjadi kunci sukses dalam berwira swasta yang mutlak harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kemudian masuk ke dalam sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu disiplin. Wirausahawan harus memiliki ketepatan komitmen terhadap tugas dan pekerjaan secara menyeluruh, antara lain ketepatan terhadap waktu, peningkatan kualitas pekerjaan, dan sistem kerja. Dengan kedisiplinan terhadap komitmen, wirausahawan akan selalu berupaya meningkatkan kualitas pekerjaan dan membangun keunggulan daya saing. Oleh karena itu, wirausahawan selalu menjaga untuk tetap memiliki kedisiplinan yang tinggi dan selalu melakukan dan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Misalnya, menetapkan target produksi ikan sekaligus usaha perkembangannya secara terarah sehingga konsumen maupun mitra kerja yang mengharapkan produk ikan tersebut selalu merasa diperhatikan atau dipenuhi akan kebutuhannya secara periodik. Sifat yang kedua yaitu komitmen yang tinggi. Dalam hal memiliki komitmen yang tinggi harus disadari bahwa komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang baik terhadap dirinya maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatan, wirausahawan harus memiliki komitmen yang konkret, terarah dan progresif atau berorientasi pada kemajuan. Misalnya, seorang wirausaha yang bergerak di bidang budidaya atau pembesaran ikan lele berkomitmen dengan konsumen atau pedagang dalam penyediaan stok ikan lele secara kontinu pada waktu-waktu yang telah ditentukan bersama. Wirausahawan selalu berupaya teguh menjaga komitmen terhadap konsumen untuk mendapatkan kepercayaan mereka sehingga kepuasan konsumen pada akhirnya akan memberikan keuntungan terhadap usaha tersebut. Faktor-faktor pendukung berkomitmen yang tinggi yaitu konsisten, tegas, dan fair, mercusuar, serta berkonsentrasi pada manusia. Agar wujud komitmen yang tinggi tersebut dapat dimiliki oleh wirausahawan, maka wirausaha juga harus A. mengerti akan tujuan berwirausaha, B. memiliki motivasi tinggi untuk mencapai tujuan berwirausaha, C. berkemauan keras untuk menyelesaikan tugas, D. bekerja dan berusaha dengan teliti, cermat di dalam berwirausaha, E. tidak suka menunda-nunda tugas dan pekerjaan, F. percaya diri dalam menghadapi tugas dan pekerjaan, G. selalu rajin, tekun, ulet, dan tabah di dalam berwirausaha, H. mampu mendayagunakan waktu sebaik-baiknya dalam berwirausaha. Sifat yang ketiga yaitu jujur. Kejujuran merupakan landasan moral wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku pada kehidupan yang bersifat kompleks, kejujuran mengenai karakteristik produk dan jasa yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, dan kejujuran terhadap segala kegiatan terkait dengan penjualan produk. Kejujuran merupakan salah satu kunci sukses wira swasta yang sangat penting. Wira swasta berkaitan dengan relasi dengan orang lain, relasi yang baik jika didukung oleh kejujuran setiap pihak. Sifat yang keempat yaitu kreatif dan inovatif. Wirausahawan juga harus memiliki daya kreativitas tinggi yang dilandasi oleh cara berpikir yang maju dengan gagasan baru yang inovatif. Gagasan kreatif tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu. Justru seringkali ide jenius memberikan terobosan baru dalam dunia usaha yang awalnya dilandasi oleh berbagai gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil.
Sifat yang terakhir yaitu realistis. Wirausahawan juga harus berpikir realistis dengan kemampuan menggunakan fakta dan realitas sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatan. Untuk menjadi wirausahawan sukses, syarat utamanya adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahawan yang sangat dipengaruhi oleh ketekunan, kemampuan, atau kompetensi yang ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Itulah beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yang menjadi kunci kesuksesan dalam berwirausaha. Seorang pembudidaya ikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu keberhasilan usahanya seperti menggunakan bibit atau benih unggul, teknik budidaya yang tepat, pengelolaan pakan yang baik, dan pengendalian hama penyakit yang akurat. Keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan berdasarkan teori sosial, Kartono menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan, namun seorang pemimpin dapat disiapkan, dididik, dan dibentuk agar dia menjadi seorang pemimpin yang hebat di kemudian hari. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui pendidikan dan dorongan dari berbagai pihak. Walaupun begitu, seorang pemimpin wirausaha harus mempunyai kepribadian yang utuh, tidak pelin-pelan atau terpecah-pecah yang membuat dia terombang-ambing. Adapun cara mengembangkan keterampilan kepemimpinan, yaitu diperlukan patokan, diperlukan ujian, percobaan, dan mengukur perkembangan. Keterampilan kepemimpinan atau bisa dibilang leadership skill dibagi menjadi 3. Yang pertama technical skill, yang kedua human skill, dan yang ketiga conceptual skill. Technical skill ialah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Walaupun seorang wirausaha merupakan pemimpin yang dapat menyuruh orang lain mengerjakan suatu pekerjaan, namun dia harus mampu melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh karyawannya. Keterampilan tersebut misalnya keterampilan pembukuan keuangan, mengetik, pekerjaan komputer dasar, atau bahkan seorang wirausaha budidaya ikan harus mengetahui teknik pembudidayaannya. Yang kedua, human skill. Human skill ialah kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerja bersama orang lain, sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, egois, dan individualistis. Seorang wirausaha harus bersosialisasi dan kompeten dalam berkomunikasi yang efektif, menumbuhkan jejaring kerja dengan mitra usaha dan stakeholder. Yang ketiga, konsep intelektual. Konsep intelektual ialah seorang wirausaha harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk model, kerangka kerja, dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaannya.